Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mutiatur Rahma, mahasiswa profesi apoteker Angkatan 3 Universitas Megarisik. Saya akan menyampaikan tentang penggunaan obat dan rute pemberian obat. Pertama-tama, apa itu obat? Obat adalah suatu bahan atau bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, dan menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka, ataupun kelainan badania, rohania pada manusia ataupun hewan. Adapun tabel penggolongan obat berdasarkan jenisnya yaitu narkotika, psikotropika, obat bebas terbatas, obat keras, dan obat wajib apotik. Sini kita masuk ke rute pemberian obat. Rute pemberian obat ditentukan oleh sifat dan tujuan dari penggunaan obat sehingga dapat memberikan efek terapi yang tepat. Terdapat dua rute pemberian obat yang utama, yaitu enteral dan parenteral. Rute pemberian enteral adalah rute pemberian obat yang nantinya akan melalui saluran cerna. Contohnya oral, sublingual, dan rektal. Sedangkan untuk parenteral yaitu digunakan untuk obat yang absorpsinya buruk melalui saluran cerna dan untuk obat seperti insulin yang tidak stabil dalam saluran cerna. Pemberian parenteral juga untuk pengobatan pasien tidak sadar dan dalam keadaan memerlukan kerja obat yang cepat. Pemberian parenteral memberikan kontrol paling baik terhadap dosis yang sesungguhnya dimasukkan ke dalam tubuh. Contoh penggunaan parenteral yaitu intravena, intramuskular, dan subkutan. Adapun lain-lainnya yaitu inhalasi, intranasal, intratekal, topikal, dan transdermal. Di sini saya akan menjelaskan tentang rute pemberian obat secara rektal atau rektum. Obat pemberian melalui anus, rektum atau rektal dengan tujuan memberikan efek lokal dan sistemik. Rute pemberian secara rektal mempunyai keuntungan tambahan, yaitu mencegah penghancuran obat oleh enzim usus atau pH rendah di dalam lambung. Rute rektal tersebut juga berguna jika obat menginduksi muntah ketika diberikan secara oral atau jika penderita sering muntah-muntah. Bentuk sediaan obat untuk pemberian rektal umumnya adalah suppositoria dan uvulat. Yang akan saya jelaskan yaitu obat suppositoria. Suppositoria adalah sediaan padat yang biasa digunakan melalui dubur, umumnya berbentuk torpedo, dapat melarut, melunak, atau meleleh pada suhu tubuh. Bentuk dan ukuran harus sedemikian rupa sehingga mudah diaplikasikan tanpa menimbulkan kejanggalan begitu masuk dan harus bertahan untuk sewaktu-waktu dan suhu tertentu. Penggunaan suppositoria umumnya untuk menurunkan demam, kejang, anti nyeri, sebagai pencahar dan wasir. Keunggulan suppositoria dibandingkan obat minum yaitu lebih cepat bekerjanya, terutama untuk mengatasi kejang yang diperlukan penanganan cepat. Sedangkan untuk terapi wasir dan pencahar, maka suppositoria adalah pilihan tepat, karena langsung ke organ sasaran. Selanjutnya, interaksi obat suppositoria. Suppositoria yang dipakai secara rektal mengandung zat aktif yang tersebar di dalam lemak yang berupa padatan pada suhu kamar tetapi meleleh pada suhu sekitar 35 derajat Celcius, sedikit di bawah suhu badan. Jadi setelah disisipkan ke dalam rektum, sediaan padat ini akan meleleh dan melepas zat aktifnya yang selanjutnya terserap di dalam aliran darah. Aksi kerja awal dapat diperoleh secara cepat, karena obat diabsorpsi melalui mukosa rektal langsung masuk ke dalam sirkulasi darah, serta terhindar dari pengerusakan obat dari enzim di dalam saluran gastrointestinal dan berubah obat secara biokimia di dalam hepar. Adapun sediaan suppositoria yang beredar di pasaran yaitu sebagai berikut. Dan cara penggunaan obat suppositoria dapat dilihat di slide. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.